Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Juniarko dari kelas K320 MNR dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Digital Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari rangkuman 4 bab, yaitu pertama ada Ma'rifatul Insan, kedua ada Hakikatul Insan, ketiga ada Taqohul Insan, dan terakhir ada Nafsul Insan. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, dari Ma'rifatul Insan ini kita ada yang namanya, pertama ada asal penciptaan manusia. Pertama itu dari tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya perenang tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut di Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, setelah itu ditentukannya ajal, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu. Kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat tetapi hakikat. Ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun tepat juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Kedua ada unsur manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Pertama ada hati atau kolbu. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Muslim, Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Kedua ada akal. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimaq, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifan, akal memberi manfaat besar kepada manusia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. 3 ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. 3 ada amanah manusia. Ada juga ada amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 1 ada kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakan baik, lahir maupun batin, padahal tidak.
Kedua ada kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Ketiga ada kaum mukmin yang melaksanakan lahir maupun batin. Selain ada amanah al-ibadah, juga ada amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala menegaskan amanah ini melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan langsung berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Keempat ada balasan. Jadi berkenan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala menyiapkan al-jazau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ada di Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara balasan dari orang-orang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu adalah hakikatul insan. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Pertama ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dari makhluk ini kita ada yang namanya alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi di bawah ini. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebaikan manusia tidak mengetahui manusia diciptakan ma'lal fitrah, maksudnya adalah bukan apa sih diapain? Sabar dulu. Dari yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkannya ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafsu ruhi telah ditiupkan ruh di ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, artinya sesungguhnya salah seorang dari kalian disempurnakan penciptaannya dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi sepotong daging selama itu pula. Kemudian Allah mengirim malaikat kepadanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintah dengan 4 hal. Menulis rezeki, amal perbuatan, ajalnya, dan ia orang celaka atau orang bahagia. Kedua, ada memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan artinya adalah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga adalah ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena
Musakharun lalu lahu telah ditentukan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala pernah berfirman di surat Al-Jathiyah ayat 12. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu dapat mencari kebahagiaan karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ketiga, ada dibebani. Makhluk manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani ditanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Silakan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Dari dibebani ini kita ada yang namanya ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Ketiga, ada khilafah. Di antara tugas khilafatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan ini perintahkannya atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Setelah ada dibebani, keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Oleh karena itu, para rasul yang diutus kepada manusia hanyalah bertugas untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang diserukannya adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam. Yang tertuang di surat Al-Kahfi ayat 29. Artinya adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar. Kelima, ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Allah maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia lakukan. Jadi dari balasan ini kita dapat dua, yaitu berakibat surga. Manusia adalah makhluk Allah yang maiziyun mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Sebagai firman-Nya di surat Al-Sajdah ayat 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman seperti sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Selain mendapatkan berakibat surga, juga berakibat dengan neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, jika kamu tidak membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan oleh orang-orang kafir. Kita masuk ke bab Tafqahul Insan. Bab ketiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan itu tertuang di Quran surat Atin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu dari tadi itu adalah potensi manusia. Kedua ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan disengaja maupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Tertuang pada surat Al-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa di dalam diri kita terhadap nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, dan nafsu luwamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Satu, definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan.
Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau imaterial dari seseorang. Biasanya kan jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perubahan dan perasaan pada diri manusia. Kedua ada tafsir dari Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna, lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan, artinya dia menjelaskan sebenarnya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah dan memberikannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Begitu saja dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.